Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan dengan NIM 132510052 kelas M253. Dengan adanya video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial SD yang diampu oleh Bapak Mahaputra SPD MPD. Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar bukan sekedar pelajaran hafalan tentang peta, sejarah, atau kegiatan ekonomi. IPS adalah jembatan bagi anak untuk memahami dunia di sekitarnya, dari keluarga, lingkungan, hingga masyarakat luas. Di usia SD, anak sedang membangun cara berpikir dan sikap sosialnya. Karena itu, IPS menjadi penting untuk menanamkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan hidup agar mereka tumbuh menjadi individu yang sadar lingkungan, peduli sesama, dan mampu mengambil keputusan sederhana dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu urgensi mata pelajaran IPS di SD. IPS memiliki peran penting karena membantu anak memahami realitas sosial sejak dini. Melalui IPS, siswa belajar tentang interaksi manusia, norma, budaya, hingga peristiwa sejarah. Hal ini membentuk karakter seperti tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama. Selain itu, IPS melatih kemampuan berpikir kritis, misalnya saat anak membandingkan kondisi lingkungan desa dan kota, atau memahami sebab akibat suatu peristiwa. Dengan kata lain, IPS tidak hanya memberi pengetahuan tetapi juga membekali anak untuk hidup bermasyarakat. Yang kedua, yaitu cara IPS dipelajari oleh anak SD. Caranya seperti apa sih? Nah, anak SD cenderung belajar melalui pengalaman konkret, bukan konsep abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran IPS harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Anak lebih mudah memahami materi jika dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari, seperti mengenal kegiatan jual beli di pasar atau peran anggota keluarga di rumah. Nah, pembelajaran juga sebaiknya menggunakan media visual seperti cerita, permainan, atau kegiatan langsung seperti observasi lingkungan. Dengan begitu, IPS terasa nyata dan mudah dipahami. Yang ketiga, cara guru agar pembelajaran IPS tidak membosankan. Nah, caranya seperti apa sih? Caranya yaitu agar IPS tidak terasa monoton, begitu-gitu aja, membuat siswa mudah bosan. Guru perlu kreatif dalam mengajar, misalnya dengan menggunakan metode diskusi kelompok, role play, bermain peran, atau permainan edukatif. Guru juga bisa memanfaatkan teknologi, karena kan sekarang teknologi sudah pesat ya, lebih canggih, seperti video pembelajaran atau gambar interaktif. Variasi metode ini membuat siswa aktif, bukan hanya mendengarkan. Selain itu, guru sebaiknya mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, sehingga mereka merasa terlibat dan tertarik. Pembelajaran yang menyenangkan akan meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Yang keempat, yaitu pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual. Pembelajaran kontekstual berarti menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya seperti saat mempelajari kegiatan ekonomi, siswa diajak mengamati warung di sekitar rumah atau sekolah. Saat belajar tentang lingkungan, mereka bisa melakukan kegiatan bersih-bersih atau menanam tanaman. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat penerapan langsung. Hal ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat karena berkaitan dengan pengalaman nyata mereka masing-masing. Dengan demikian, IPS di SD memiliki urgensi yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial anak. Pembelajaran IPS yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik anak, menggunakan metode yang menarik, serta dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Jika dilakukan dengan tepat, IPS tidak hanya menjadi pelajaran di kelas, tetapi juga bekal penting bagi siswa dalam menjalani kehidupan di masyarakat.
Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.